Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana Nur Afifa dengan NIM 220401110132, kelas C Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada video kali ini saya akan mewawancarai Ibu Loli Herawati selaku perawat dari Rumah Sakit Jiwa Dr. Suharto Herjan, Jakarta. Pada wawancara kali ini saya mengangkat tema tentang pengimplementasian Pancasila dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Pengimplementasian Pancasila sangat penting di bidang kesehatan karena tenaga kesehatan seharusnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam peningkatan pelayanan masyarakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila memberi pembelajaran yang dapat diambil dalam pelayanan kesehatan. Jadi, jika tenaga kesehatan dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan pelayanan kesehatan masyarakat, maka akan tercipta tingkat kesejahteraan kesehatan nasional. Nilai yang dapat diambil sebagai tenaga kesehatan dan sebagai warga Indonesia dari nilai-nilai Pancasila, salah satunya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Makna sila kedua ini adalah bahwa kita sesama manusia mempunyai derajat yang sama. Sebagai tenaga kesehatan, hal ini penting untuk diterapkan dalam pelayanan kesehatan. Misalnya, tidak boleh membeda-bedakan pasien dalam hal finansial, ras, suku, maupun agama. Dalam menjalankan profesinya sebagai tenaga kesehatan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien merupakan sebuah kewajiban bagi tenaga kesehatan. Bukan semata-mata hanya karena mendapatkan uang, tetapi juga keikhlasan dan ketulusan dalam melayani pasien tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Hal ini merupakan salah satu makna dari sila yang terkandung dalam Pancasila. Peningkatan pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan harus dilakukan karena saat ini masih kurangnya pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, dimulai dari sekarang, tenaga kesehatan dan pemerintah Indonesia harus berpartisipasi dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat sesuai pedoman nilai Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juliana Nur Afifa dari Prodi Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan mewawancarai narasumber saya tentang pengimplementasian Pancasila dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Di sini saya sudah bersama narasumber saya, Ibu Loli Herawati, selaku perawat ya, Bu, tenaga kesehatan. Ya. Baik pun tugas ini untuk memenuhi nilai ujian tengah semester saya pada mata kuliah Pancasila. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Loli Herawati yang sudah bersedia menjadi narasumber saya pada tugas kali ini. Ya, sama-sama. Gimana kabarnya, Ibu? Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah. Oke, Ibu. Sebelumnya saya mau tanya, Bu. Kalau boleh tahu nih, Ibu udah berapa lama kerja sebagai perawat? Saya kerja sebagai perawat di Rumah Sakit Jiwa sudah 22 tahun. 22 tahun itu hanya sebagai perawat? Iya. Oke. Ibu biasanya sehari tuh bisa punya pasien berapa, Bu? Kalau saya pada saat ini sedang berdinas di ruangan IGD RS Jiwa Dr. Suharto Herjan. Sehari pasien bisa lebih kurang 15-20 orang. Oh, baik. Begitu ya, Bu. Terus Ibu kerja biasanya sehari berapa jam, Bu? Kalau shift pagi itu saya karena pagi terus ya, kerjanya jadi 7,5 jam. Baik. Kalau boleh tahu, Bu, pasien di ruangan Ibu yang menggunakan BPJS ada berapa orang?
Kalau yang berobat ke Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herdian itu kurang lebih 90% itu pasien menggunakan BPJS. Baik. Apakah ada perbedaan antara pasien BPJS dengan pasien yang tidak memakai BPJS, baik secara fasilitas atau maupun perlakuannya, Bu? Baik, untuk pasien yang menggunakan BPJS dan yang tidak menggunakan BPJS, untuk perlakuannya sama, karena kita dalam merawat orang itu tidak pernah membeda-bedakan berdasarkan jaminannya. Tapi kalau untuk fasilitas, ya kan BPJS itu terbagi 3 kelas ya. Iya. Kalau BPJS terbagi 3 kelas, yang membedakan paling kamar tempat tidurnya aja. Kalau kelas 1 itu kan satu kamar bisa 3 orang, kelas 2 5 orang, kelas 3 bisa 10 orang. Tapi kalau misalnya dengan umum dan BPJS fasilitasnya tidak beda, sama. Baik. Apakah ada syarat-syarat bagi orang yang mau menggunakan BPJS? Apa semua orang bisa menggunakan BPJS? Semua orang bisa asal dia terdaftar di BPJS sebagai peserta BPJS. Peserta BPJS itu kan ada 2, ada yang PBI dan non PBI. Yang PBI itu dibiayai oleh pemerintah. Jadi itu gratis semua biaya, dia tidak membayar iuran. Tapi kalau yang non PBI atau mandiri itu dia membayar iuran tiap bulannya. Untuk kelas 1 sebulan itu seorang membayar 150.000, kalau kelas 2 itu 100.000, kelas 3 itu 35.000. Sebenarnya sih kelas 3 itu 42.000 karena dapat subsidi dari pemerintah sebesar 7.000, jadi dapat diskon. Jadi hanya membayar 35.000 per bulan. Baik. Apa menurut Ibu, pelayanan kesehatan di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik? Saya rasa pelayanan kesehatan di Indonesia itu sudah berjalan dengan baik ya, karena dia sekarang kan banyak di desa-desa terpencil sudah ada tenaga-tenaga kesehatan, baik perawat, bidan, dokter, gitu. Ya. Menurut Ibu ada nggak yang harus dibenahi oleh pemerintah mengenai pelayanan kesehatan kepada masyarakat? Yang harus dibenahi oleh pemerintah itu mungkin penambahan sumber daya manusianya ya. SDM-nya kan sekarang tidak seimbang dengan jumlah masyarakat yang ada di Indonesia. Misalnya kayak di pelosok-pelosok gitu kan SDM-nya kurang. Terus fasilitas yang di daerah juga kurang. Mungkin itu yang harus dilengkapi oleh pemerintah. Baik, Bu. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih telah mau menjawab. Terima kasih telah menjadi narasumber saya. Bila-bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Sekian video wawancara saya dengan Ibu Loli Herawati. Bila ada salah kata dan banyak kurangnya, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat menjadi pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.